kelompok The Invisibles, kami akan memberikan penjelasan tentang perancangan database untuk perusahaan milkshake. Bab 1, perancangan konseptual. Yang pertama, identify entity types. Kolom pertama memberikan nama entitas yang mungkin dapat diidentifikasi. Yang kedua adalah deskripsi, memberikan penjelasan dari setiap nama entitas. Dan yang ketiga adalah hubungan, memberikan keterkaitan antara entitas satu dengan entitas lainnya. Yang kedua adalah identify relationship types, memberikan keterkaitan antara semua entitas satu dengan entitas lainnya. Dibuktikan di sini. Yang ketiga ada identify and associate attribute with entity or relationship types. Atribut itu bagian dari entitas. Di sini adalah kolom entitas, di sini adalah relationship types. Jadi maksudnya adalah hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya di sini. Determine attribute domains. Di setiap kolom name ini memberikan ibaratkan atribut. Yang kedua adalah tipe data dalam database manajemen sistem. Yang pertama adalah varchar 2. Varchar 2 ini adalah tipe data karakter atau bentuknya string tapi tidak menyimpan nilai 0. Yang kedua ada tipe varchar sama seperti varchar 2 tapi dia menyimpan nilai 0. Dan yang ketiga adalah integer, dia menyimpan nilai numerik yang bulat. Dan di sini ada kolom tipe data number. Number itu bisa lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan yang integer. Bisa nilai bilangan bulat, nilai desimal atau pecahan. Di sini di setiap kolom length ini adalah menampilkan panjang atau jumlah tipe data karakter atau nilai. Di kolom 0 ini membuktikan bahwa itu ada value atau tidak di situ. Yang terakhir ada determine kandidat dan primary key attribute. Kandidat key-nya ada di sebelah sini, jadi dari cabang, karyawan, dan sebagainya. Untuk primary key-nya ada di bagian sebelah kanan. Baik, untuk bab 2 yaitu adalah perancangan logika. Untuk yang pertama ada derived relations for logical data model. Relations types one-to-many, one-to-one relationship types. Untuk superclass dan subclass. Yang keenam adalah hasil dari derived relations. Ini adalah validate relations using normalization. Selanjutnya adalah validate relations against user transactions. Selanjutnya untuk check integrity constraints. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai perancangan fisik dari database yang sudah kami buat. Untuk yang pertama ada tabel cabang, di mana nomor underscore cabang menjadi primary key, dan untuk semua primary key yang ada di table sudah kami buat supaya not null, supaya primary key-nya ini semuanya ada value-nya dan tidak ada yang kosong. Nah, berikutnya ini ada insert value ke table cabang. Di sini kami menggunakan insert all dan diakhiri dengan select satu from dual. Fungsinya supaya semua data yang kami insert sekaligus ini bisa langsung masuk ke dalam table cabang. Dan ini adalah untuk outputnya. Berikutnya ada table shift underscore kerja dengan kode underscore shift sebagai primary key. Berikutnya untuk table karyawan. Di sini primary key-nya yaitu ID underscore karyawan dengan foreign key kode underscore shift yang diambil dari table shift underscore kerja, dan juga nomor underscore cabang yang diambil dari table cabang. Berikutnya table jenis underscore menu dengan ID underscore jenis underscore menu sebagai primary key-nya. Berikutnya untuk table menu, di sini ID underscore menu menjadi primary key, dan ada foreign key yaitu ID underscore jenis underscore menu yang diambil dari table jenis underscore menu. Berikutnya untuk table order underscore detail, ada ID underscore detail sebagai primary key-nya. Berikutnya ada metode underscore transaksi. Di sini, ID underscore transaksi menjadi primary key. Berikutnya ada table diskon, di mana ID underscore diskon menjadi primary key. Berikutnya untuk table pemesanan, di sini primary key-nya yaitu order underscore ID, dengan foreign key yaitu ID underscore menu yang diambil dari table menu, ID underscore karyawan yang diambil dari table karyawan, dan juga ID underscore detail yang diambil dari table order underscore detail. Berikutnya untuk table stroke, di sini ada ID underscore stroke sebagai primary key, dan juga untuk foreign key-nya ada ID underscore transaksi yang diambil dari table metode underscore transaksi. Berikutnya ada ID underscore diskon yang diambil dari table diskon, dan juga ada order underscore ID yang diambil dari table pemesanan. Berikutnya untuk function stop query, di sini kita menggunakan select nama underscore menu, harga, dan juga ID underscore jenis menu yang diambil dari table menu, di mana ID underscore jenis menu ini kita select dari table jenis underscore menu dengan nama kategori yaitu real fruity, dan di order sesuai dengan urutan ID underscore menu. Jadi di sini outputnya ditampilkan nama menu, harga, dan juga ID jenis menu yang di table jenis underscore menu, nama kategorinya itu adalah real fruity. Berarti di sini real fruity itu adalah ID jenis menunya JM0002. Ini untuk
function view. Kita menggunakan view untuk membuat karyawan dengan shift S001. Di sini kita create view dulu dengan nama v_karyawan_shift_1s, select, kita ambil ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, nomor telepon, status, dan juga gaji dari tabel karyawan, di mana kondisinya kode underscore shift mereka adalah S001, dan ditemukan ada 3 karyawan di sini. Kemudian kita juga buat view karyawan dengan shift S002, sama seperti view sebelumnya, bedanya hanya di kode shift-nya ini kita ubah dengan S002, dan ditemukan output ada 2 karyawan yang bekerja dengan shift berikut. Berikutnya ada function average, di mana di sini kita menggunakan average untuk menghitung rata-rata gaji dari semua karyawan. Di sini kita menggunakan select to char itu supaya format penulisan gajinya menjadi jutaan, ribuan, ratusan sebagai rata-rata gaji karyawan dan diambil dari tabel karyawan. Berikut adalah outputnya. Berikutnya ada function min atau minimum. Di sini kita menggunakan select min nama underscore karyawan dari tabel karyawan dan nantinya akan ditampilkan nama karyawan yang urutan alfabetnya itu paling kecil. Berikutnya untuk function max, di sini kita menggunakan max untuk mencari harga termahal dari menu yang ada. Di mana di sini menggunakan to char juga untuk penulisan harganya. Nah, di sini ditemukan harga yang paling besar itu adalah 22.000. Berikutnya untuk conditional expression. Conditional expression di sini kan sama seperti if else. Jadi di sini kita menggunakan select ID struct, order ID, ID transaksi, ID diskon, dan total dengan case ketika ID underscore diskon adalah null atau tidak ada datanya, maka akan muncul tidak ada diskon. Dan else, to char total dengan format penulisan total seperti ini, dan di end, S, atau inisialisasi kolom, menjadi total underscore setelah underscore diskon, dan diambil dari table struct. Jadi di sini, ketika ID underscore diskonnya ini kosong, maka total setelah diskonnya akan muncul tidak ada diskon. Sementara kalau misalnya ID underscore diskonnya ada, maka totalnya akan muncul dengan format 99,999. Berikutnya ada bind variable, di mana di sini kita meminta user untuk menginput ID underscore jenis underscore menu yang ingin ditampilkan datanya. Untuk penggunaan bind variable itu, menggunakan select nama underscore menu, harga, diambil dari tabel menu, di mana ID underscore jenis underscore menu sama dengan *2 enter underscore ID underscore jenis underscore menu. Ini fungsinya supaya user bisa menginput value yang diinginkan. Dan di sini user menginput JM0003, maka akan dimunculkan di output nama menu dan juga harga untuk ID underscore jenis menu yang memiliki value JM0003. Berikutnya untuk join, kita menggunakan natural join antara 2 table, yaitu table menu dan juga table jenis underscore menu, di mana di sini kita mau menampilkan ID underscore menu dari table menu, nama underscore menu dari table menu, dan juga harga dari table menu, dan juga kita mau menampilkan nama underscore kategori dari table jenis menu. Nah, di sini menggunakan natural join, maka outputnya akan seperti ini. Dan yang terakhir untuk sequence. Sequence ini kita membuatnya untuk di table struct. Jadi di sini kita start with 6, karena sebelumnya sudah di-input dari 1 sampai 5. Incrementnya itu 1, dan ini untuk penggunaan insert value dalam sequence ke dalam table, di mana sec underscore generator ini sebagai nama sequence-nya, titik next file itu untuk value berikutnya, dan terakhirnya itu adalah data-datanya. Misal untuk ID transaksi T001, untuk ID diskonnya 0, dan juga untuk order ID-nya seperti yang sudah ditampilkan, dan untuk totalnya ada 70.000. Sekian penjelasan dari kami untuk proyek database ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.